Hai, halo sahabat Budiman. Video ini kita akan membahas tentang pendekatan pendidikan multikultural, dan aku akan ajak kalian jalan-jalan ke Amerika. Wow, kenapa Amerika? Karena yang merintis pendidikan multikultural adalah negara Paman Sam ini. Awalnya, Amerika menerapkan kurikulum berpusat pada budaya utama, yang mana hanya memfokuskan pada budaya dominan di masyarakat Amerika Serikat. Padahal nih ya, Amerika ini tuh negara majemuk sama kayak Indonesia, banyak suku, ras, etnis, agama, dan budaya. Dan dengan diterapkannya kurikulum berpusat ini, justru berpotensi besar terjadi rasisme. Kenapa? Contohnya gini, warna kulit orang Amerika itu putih, tapi nggak semua penduduknya itu berwarna kulit putih. Ada juga yang hitam atau coklat seperti keturunan Afrika Amerika. Nah, dengan adanya kurikulum berpusat, mereka yang berbeda warna dengan orang Amerika asli atau berbeda warna kulit dengan orang Amerika asli ini akan tersisih. Kenapa? Karena adanya perbedaan antara di sekolah mereka dengan masyarakat mereka. Tahun 1960-an, para pendidik sedang berupaya menyusun kurikulum multikultural secara lebih baik dengan materi etnis, teman-teman, agar budaya aliran utama tuh mampu mengeksplorasi perspektif budaya lain, jadi tidak hanya satu sudut pandang. Tapi dalam perumusannya ada beberapa faktor yang menjadikan perkembangan multikultural ini lambat. Yang pertama, ini perlawanan ideologis. Nah, ini menjadi faktor utama karena menyangkut jalan pikiran. Jadi masyarakat Amerika Serikat, ini adalah masyarakat Amerika Serikat, berpandangan bahwa kemunculan kurikulum multikultural ini bisa dianggap sebagai kekuatan baru, bisa dianggap sebagai new power yang membahayakan eksistensi dari kelompok yang menjadi aliran utama. Nah, jadi di faktor ini ada dua sisi yang berhadapan. Yaitu aliran utama si Amerika asli ini, orang Amerika Serikat, yang ingin mempertahankan status quo. Jadi dia nggak mau ada perubahan. Sedangkan kelompok multikultural ini adalah kelompok etnis. Mereka ingin melakukan perubahan sosial. Yang kedua, rendahnya tingkat pengetahuan tentang budaya etnis yang dikuasai sebagian besar pendidik dan beratnya beban pelajaran yang ada pada buku teks. Jadi, buku teks ini masih menjadi sumber utama dalam pengajaran, terutama mata pelajaran tertentu seperti studi sosial, membaca, dan seni bahasa yang mana babnya itu banyak. Seharusnya pengajar itu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang budaya etnis atau setidaknya punya sedikit pengalaman agar ketika menyampaikan materi tidak terpaku pada teks, mampu bercerita berdasarkan pengalaman. Nah, mengenai buku teks ini, sejak tahun 1960-an banyak mengalami perubahan. Namun yang disayangkan, materi tentang kelompok etnis dalam buku teks biasanya disajikan dalam perspektif aliran utama. Dan informasi seputar kelompok etnis itu hanya dibahas dalam topik tertentu, juga dengan cara yang terpilah-pilah. Masih di tahun 1960-an nih teman-teman, pendidikan multikultural ini teridentifikasi mempunyai 4 pendekatan yang menggabungkan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum. Yang pertama itu pendekatan kontribusi. Nah, pendekatan kontribusi ini mempunyai ciri memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum yang dipilih menggunakan kriteria budaya aliran utama. Jadi, pembelajar diajak berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain. Nah, contoh-contoh pahlawan multikultural itu kayak Crispus Attucks, Benjamin Banneker disandingkan dan dibahas bersama dengan pahlawan Amerika aliran utama seperti Thomas Jefferson, John F. Kennedy, atau yang lainnya. Nah, di metode ini juga pembelajar diikutsertakan memilih buku bacaan bersama, melakukan aktivitas bersama, mengapresiasikan event-event bidang keagamaan maupun kebudayaan yang terdapat dalam kehidupan. Yang kedua, pendekatan aditif. Namanya juga aditif, kayak kalimat zat aditif masakan, ya bumbu penyedap gitu.
artinya ada penambahan, ada sesuatu yang dimasukkan dalam masakan. Pendekatan ini adalah tahap kedua. Jadi di dalamnya sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur aslinya. Yang ketiga, pendekatan transformasi. Kalau di pendekatan sebelumnya ada penambahan materi etnis tanpa ada perubahan struktur di aliran utama, maka dalam pendekatan ini seperti transformer yang berubah warna. Artinya ada perubahan. Perubahan di mana? Perubahan dalam tujuan, struktur, dan perspektif dasar kurikulum. Pendekatan transformasi ini mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa sudut pandang etnis. Yang keempat, pendekatan aksi sosial. Pendekatan metode ini mengintegrasikan metode transformasi dengan aktivitas nyata di masyarakat yang pada gilirannya bisa merangsang terjadinya perubahan sosial. Pembelajar tidak hanya dituntut untuk memahami dan membahas isu-isu sosial, tapi juga melakukan sesuatu yang penting berkaitan dengan hal itu. Metode ini memerlukan pembelajar tidak hanya mengeksplorasi dan memahami dinamika ketertindasan, tetapi juga berkomitmen untuk membuat keputusan dan mengubah sistem melalui aksi sosial. Tujuan utama metode ini adalah untuk mengajarkan pembelajar berpikir dan kemampuan mengambil keputusan untuk memberdayakan mereka dan membantu mereka mendapatkan sens kesadaran dan kemujaraban politik. Sekian dari aku, jangan lupa berbagi ilmu ke teman lainnya ya, karena sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Sampai jumpa di video lain.